Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 441 sampai 442 atau episode 467 sampai 468. Dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya diceritakan Lu Feng, kesatria malam dan kesatria harimau yang menusuk, bergegas ke menara pengorbanan, beserta 3 orang ras lainnya yaitu Gold Chang, Ice Blade, dan Purple Cloak. Mereka berenam terus berusaha untuk saling mendapatkan harta karun di menara pengorbanan. Gold Chang, Ice Blade, dan Purple Cloak melesat di 2 jalur berbeda, memandang sepanjang jalur. Gold Chang adalah yang tercepat dan terkuat, aku akan mengikutinya. Ucap kesatria malam berkomunikasi, Piercing Tiger, kamu dan yang menuju ke jalur lain. Kita tidak bisa membiarkan 2 orang yang lain mendapatkan harta karun itu. Dimengerti, mereka pasti bermimpi jika mereka pikir mereka bisa mendapatkan harta karun. Piercing Tiger mengejek, keduanya menjadi sinar cahaya dan mengejar mereka, sementara kesatria malam mengejar Gold Chang. Saat ini ada 2 tim di jalur yang berbeda. Karena seluruh menara ditutupi oleh ukiran yang rumit, itu membuatnya sehingga teleportasi tidak dapat digunakan di dalam menara tersebut. Karenanya kedua tim hanya bisa mengandalkan terbang, dan pada saat ini, kekuatan Luo Feng bisa dilepaskan, dapat mengepakkan sayap peraknya dengan leluasa. Bingung mengenai jalan setapak, dia dengan cepat melaju. Piercing Tiger bahkan tidak bisa mengikutinya. Yang, pergi, perlambat dia dulu. Piercing Tiger tahu bahwa dia tidak bisa mengimbangi Luo Feng. Akan tetapi Luo Feng tidak sekuat dia, tapi bukan itu alasannya dia diundang. Tenang, serahkan padaku. Luo Feng menjadi lebih cepat dan melesat ke depan. Ini adalah jalur internal di dalam menara, dan dengan area inti hanya membentang beberapa ratus ribu kilometer, membungkus menara. Ini menjadikannya sempit di bagian-bagian tertentu, dan arah terus berubah juga. Ada tempat-tempat di mana seseorang harus berputar 180 derajat hanya untuk mengikuti jalan. Luo Feng harus melambat dengan cepat dan berhenti sebelum berbalik. Di jalur seperti itu, harus melambat secara dadakan saat berakselerasi. Mereka harus melakukan ini berulang setiap beberapa kilometer. Seorang kaisar dapat dengan mudah mempercepat dan memperlambat, namun untuk berhenti dan mulai seperti ini, itu sangatlah membosankan. Sama seperti beberapa jalur yang berbelok pada daerah di bumi, tidak peduli seberapa bagus mobil yang dimiliki seseorang, ia tidak dapat berakselerasi dan hanya bisa melambat saat belokan. Bagi para pejuang yang melakukan perjalanan mendekati kecepatan cahaya, membungkus setiap beberapa kilometer atau 100 kilometer, itu juga sudah merupakan sesuatu yang menyulitkannya. Bentangan terpanjang hanya beberapa ratus kilometer. Aku masih harus melambat dengan segera, aku tidak bisa bergerak cepat sama sekali. Hanya mempertahankan kecepatan rendah untuk berbelok. Gold Chang meraung, dan matanya dipenuhi amarah. Hahaha, Gold Chang, kecepatanmu mengejutkan. Namun di tempat seperti itu, kamu tidak bisa leluasa sama sekali. Namun, aku sebagai manusia nahi dengan sayap, aku pandai mengubah arah. Hahaha, Kaisar Malam menyusul dari belakang. Gold Chang mendengus dan menoleh untuk melihat Kaisar Malam. Sebuah sambaran petir yang tebal keluar dari mata Gold Chang, petir itu menyebar segera setelah melesat keluar. Sepertinya hampir seperti ular kilat yang tak terhitung jumlahnya, dan membentuk jaring besar yang menembaki Kaisar Malam yang ada di belakangnya. Jalurnya hanya sebesar itu, jaringnya benar-benar menutupi jalurnya. Seketika terdengar suara bergemuruh. Mata Kaisar Malam menyala dengan dingin, ia menjadi seberkas cahaya putih dan dengan paksa menerobos jaring. Namun, itu mempengaruhi kecepatannya. Kamu ingin melampaui aku. Hahaha, Kaisar Malam, kamu terus bermimpi. Aku akan selalu di depan kamu. Selama ada harta, aku pasti akan menjadi orang pertama yang mendapatkannya. Gold Chang mengejek ketika dia berbalik dan terbang, sesekali menembakkan lebih banyak jaring ke Kaisar Malam di belakang. Kaisar Malam hanya bisa menggertakkan giginya tanpa daya. Saat keduanya bertarung, di jalur lain, Luo Feng berbeda, secara alami dia meliuk-liuk dengan mudah. Karena,
Semua prajurit lainnya tidak bisa mencapai kecepatan maksimalnya, tentu saja Luo Feng juga tidak bisa melakukannya. Namun dia mahir dalam mengubah arah, dan ini merupakan keuntungan besar baginya. Dia dengan mudah mencapai hampir 10 kali kecepatan jam ungu dan bilah es. 10 kali, seberapa cepat itu, dan dia kemudian langsung menyusul. Kamu ingin melarikan diri. Luo Feng menatap dua bayangan Qi Chang di depan. Itu adalah dua kaisar. Dia terjebak. Purple Clock berbalik dan terkejut ketika melihat Luo Feng. Yang ini sangat cepat. Tidak masalah, kekuatannya adalah yang terlemah dari ketiganya. Dia seharusnya hanya mahir terbang di ruang terbatas seperti itu, kata Ice Blade dengan percaya diri. Jam ungu, kami akan mengandalkan kemampuanmu. Satu seranganku akan menjatuhkannya kembali, katanya yakin. Luo Feng terlalu cepat, dia bergegas langsung di samping mereka dan berusaha untuk maju. Serentak saja, Kesatria Purple Clock membuka mulutnya dan getaran dari lolongannya yang aneh mengalir menuju Luo Feng. Armor perak menyebarkan gelombang serangan, dan sisanya mengenai armor kontak awan di dalamnya. Ini benar-benar memblokir serangan. Meskipun diblokir, kecepatan Luo Feng masih terpengaruh. Dia mengepakkan sayap peraknya dengan keras dan melepaskan serangan. Seketika itu juga, dia menjadi seberkas cahaya perak dan menembus di antara dua kaisar. Dia sangat cepat, sehingga mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Cepat, hentikan dia, kata Ice Blade. Jam ungu, kamu paling mahir untuk menghentikannya. Bajingan, dia mengertakkan gigi dan melolong lagi, getaran segera terlihat membentuk jam besar di udara. Itu terbang sangat cepat, kecepatan serangan secara alami melebihi kecepatan terbang Luo Feng. Itu menjebak Luo Feng sebelum bergetar dengan keras. Dan kemudian itu meledak ketika Luo Feng meredakan serangan. Sialan, Luo Feng mengguncang tubuhnya saat kecepatannya menurun. Manusia, jangan berpikir bisa mendapatkan harta karun. Ini milikku, ucap Purple Clock melolong. Naik, Luo Feng mengguncang sayapnya, dan sayap sawu itu memang luar biasa. Meskipun dia terpengaruh oleh serangan itu, dengan goyangan, dia sekali lagi menembak ke depan. Dua kaisar lainnya tidak memiliki cara untuk mengikutinya sama sekali. Sekarang aku tahu mengapa Kaisar Malam membawanya masuk. Ilmu terbang manusia ini terlalu aneh, dan kecepatan sesaatnya mengejutkan. Bahkan di jalur seperti itu dia masih bisa berlari secepat itu, kata Ice Blade. Jam ungu, dengan kemampuan kecilmu. Hahaha, terus bermimpi tentang harta karun itu, kata Luo Feng. Dia berbelok tajam di belokan di jalan setapak dan melanjutkan. Purple Clock segera kehilangan pandangan dari Luo Feng, dan bahkan tidak dapat menyerangnya. Bajingan, keduanya mengertakkan gigi dan mengejar. Sementara itu, di dalam ruang kontrol yang jauh di sana, 4 pejuang adat melihat dua adegan pengejaran. Mereka sungguh luar biasa. Semakin intens pertempuran, semakin baik. Faktanya, yang terbaik adalah jika mereka saling membunuh, Qiyu Chika berkata dengan dingin sambil melihat proyeksi. Ras-ras lain ini, saat itu keempat ras puncak menempa medan perang, menghancurkan rumah kita dan mengambilnya dari kita. Di masa depan, kita pasti akan membiarkan mereka merasakan kehancuran ras mereka juga. Biarkan mereka merasakan kehancuran ras mereka. Keempat kaisar mengertakkan gigi, karena kebencian mendidih di dalam dirinya. Mereka masih sangat jelas, bahwa ini hanya mimpi untuk saat ini dan bahwa mereka tidak punya cara untuk memenuhinya sekarang. Bahkan jika ras mereka benar-benar hadir, dan berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya, ras puncak masih akan dengan mudah menghancurkan mereka. Setelah berburu mangsa dalam jumlah besar, mangsanya secara alami ingin membalas dendam. Namun jika seorang pemburu takut akan mangsanya, ia tidak akan menjadi pemburu. Yang lemah adalah mangsa bagi yang kuat. Alam semesta memiliki banyak sumber daya dan triliunan ras. Perlombaan mana yang mendapatkan lebih banyak sumber daya, akan tergantung pada siapa yang lebih kuat. Sederhana saja, dua jalur keempat prajurit, paling dekat dengan ruang harta karun pertama. Manusia bersayap perak itu adalah yang tercepat, dia sudah mencapai ruangan, kata Qiyu Chika lembut. Sin kemudian berpindah saat Luo Feng mengikuti jalan setapak, dan dengan cepat memeriksa kamar-kamar besar di sepanjang jalan. Dia bisa melihat bahwa semuanya kosong, benar-benar kosong. Kemudian, dia melihat sebuah ruangan dengan ukuran pintu masuk 100 meter, dan itu setengah terbuka. Di dalamnya terbaring tubuh abadi. Ini adalah mayat orang pribumi, dia seharusnya mati dari serangan roh juga.
Luo Feng melambat dan menjadi lebih berhati-hati saat mendekati area yang berbeda. Ada platform tembus cahaya di dalam dan sebelum meletakkan tubuh, Luo Feng bisa merasakan dari energi bahwa itu adalah tingkat yang tewas. Ada 3 kotak perak berukuran buku normal di sana juga, dan matanya berkilau. Dia mengepakkan sayapnya dan menjadi busur, bergegas ke dalam ruangan. Kamar memiliki luas 100 meter. Luo Feng menatap dan mengabaikan tubuh mayat itu, saat perhatiannya tertuju pada platform dengan lebar 10 meter, itu melayang kata-kata di atasnya. Bahasa itu berada dalam kumpulan bahasa umat manusia. Kata-kata dari orang pribumi dari benua utama Yanji. Luo Feng telah lama mempelajari semua bahasa. Dengan tingkat kesadarannya, ia dapat dengan mudah belajar dan menggunakan seluruh bahasa dalam beberapa detik. Ini adalah, Luo Feng membaca dan segera mengerti. Kata-kata itu diucapkan, ras kita menghadapi kepunahan. Masing-masing dari ketiga peti berisi cincin dunia yang menyimpan banyak harta karun untuk digunakan agar ras kita bangkit kembali. Sensor kotak harus diaktifkan oleh orang-orang kita sendiri untuk bekerja, dan tidak ada ras lain yang dapat mengaktifkannya. Konstruksi yang sangat indah. Sebuah logam G9 dipenuhi ukiran. Luo Feng memandangi ukiran pada setiap casing. Aku mungkin membutuhkan kekuatan tingkat ksatria untuk membukanya dengan paksa. Hanya konstruksinya saja, harus bernilai lebih dari 1 miliar elemen campuran. Untuk membukanya, siapa yang peduli, aku akan menyelesaikannya lain kali. Dia tersenyum dan langsung menyimpan ketiga casing itu. Tinggalkan harta karun. Ice Blade bergegas masuk dari luar, menggertakkan giginya dan menderu. Harta karun itu milikku. Mata Purple Clock dipenuhi dengan kegilaan. Meskipun mereka tidak melihat kasus apapun, mereka melihat Luo Feng berdiri di dalam. Sangat tidak mungkin dia berhenti saat mencari harta karun. Karenanya pasti ada sesuatu yang membuatnya berhenti di sini. Gold Chang, yang mendapatkan harta karun itu. Ice Blade meraung. Energi abadinya menyebar dan lolongan segera bergema. Kecepatannya mengejutkan, dan jalur yang dipilih Gold Chang, memang memiliki titik temu dengan yang dipilih Luo Feng. Harta, mata Gold Chang berkilau, yang telah mendapatkan harta itu. Kaisar Malam bahagia. Mereka berdua segera mengikuti arah lolongan dan dengan cepat terbang. Di dalam ruang kontrol, Qiu Chika dan prajurit lainnya menyaksikan adegan itu dengan gugup. Pergi dan mati, yang terbaik adalah mereka yang bertarung dan membunuh satu sama lain. Dewa Puair berkata, menatap proyeksi dengan keras. Hati-hati, amati gerakan apa yang mereka miliki. Qiu Chika menekankan, meskipun kita semua adalah kaisar, karena kita sudah bersembunyi begitu lama, kita belum benar-benar bertarung dengan kaisar lain. Dan penjajah ini telah berjuang begitu lama, kita harus mengamati dan mendapatkan pengalaman dengan mengetahui kartu as mereka. Kita perlu mendapatkan ruang warisan dan harta karun. Hanya dengan mengandalkan rencana saja tidak cukup, kita harus mengandalkan kekuatan. Ya, tetua, 3 lainnya mengangguk. Mereka sudah siap bertarung sampai mati. Pertempuran ini akan menentukan pertumbuhan seluruh ras mereka. Di dalam ruang harta karun pertama, Luo Feng menyimpan 3 kotak yang baru saja didapatnya. Ice Blade dan Purple Clock bergegas masuk dengan marah. Ini adalah bagian dari harta seluruh ras, itu pasti jauh lebih berharga daripada kaisar normal. Purple Clock berkomunikasi, Ice Blade, bahkan jika kita harus membakar bagian dari tubuh kita yang mati, kita harus mendapatkan harta itu. Aku tahu, mata Ice Blade seperti mata ular berbisa kecil. Di antara mereka berdua, Ice Blade sangat besar sementara jam ungu kecil dan kurus. Dari segi kekuatan, Purple Clock adalah kaisar puncak sementara Ice Blade hanya kaisar tinggi. Sementara mereka berdua berkomunikasi, kecepatan mereka tidak melambat sama sekali, ketika mereka bergegas ke dalam ruangan. Ketika itu, Luo Feng berbalik untuk melihat 2 prajurit Qi Chang bergegas masuk. Luo Feng membalik tangannya dan pisau bayangan darah muncul. Pada saat yang sama, sayap perak di punggungnya mulai mengepak. Awan anggur kontak, bantu hentikan mereka. Luo Feng memerintahkan, tanaman merambat tipis keluar dari lengannya. Ketika mereka melesat keluar, mereka mulai membengkak dengan cepat, membelah tanaman anggur dan daun dalam jumlah besar, bergegas seperti tsunami di kedua kaisar. Meskipun anggur kontak awan hanyalah puncak resmi, dalam hal kekuatan dan generasi, kekuatannya mirip dengan manusia kaisar yang rendah.
Mungkin perbedaannya dibandingkan dengan jam ungu puncak dan blade es tinggi masih besar, namun hanya memperlambat dan menghentikan gerakan mereka, itu adalah sesuatu yang masih bisa dilakukan dengan mudah. Awan darah. Awan ungu melolong. Dua bunga berdarah keluar dari bagian pinggangnya, memanjang dan membengkak dengan cepat. Bunga-bunga besar itu seperti langit-langit itu sendiri, menghalangi sejumlah besar tanaman merambat. Tanaman merambat mencoba memanjang melalui bunga-bunga, namun ujung-ujung bunga dipenuhi duri yang tajam. Mereka mulai menggigit gigitan awan kontak awan. Dalam hal menyerang, pohon anggur kontak awan jelas lebih lemah, ia melilit musuhnya. Keduanya bertarung terus, dan sama-sama kuat. Sangat jarang untuk pejabat biasa dan bahkan pejabat memiliki bentuk kehidupan tanaman. Ini hanya jenderal di kalangan kaisar. Namun mereka biasanya hanya berhasil menumbuhkan mereka ke puncak tingkat jenderal, atau pejabat rendah. Luo Feng mengerutkan kening di tempat kejadian, aku tidak berharap Purple Clock memiliki bunga iblis darah tingkat puncak resmi. Jangan berpikir untuk melarikan diri. Purple Clock memelintir wajahnya yang jelek menjadi senyum jahat. Kemudian Luo Feng mengepak dan menjadi berkas cahaya yang buram, ingin melarikan diri melalui pintu masuk selebar 100 meter. Sulit untuk terjebak di ruangan kecil ini. Namun begitu dia keluar, itu akan jauh lebih mudah. Terdengar tawa yang menusuk telinga bergema saat pedang besar menebas Luo Feng. Sebuah cahaya perak yang mencolok merobek ruang seperti aliran, menyebarkan tebasan pisau besar, menyebabkan ruang di sekitarnya pecah seperti kaca. Namun, itu cepat pulih. Kecepatan Luo Feng terpengaruh meskipun dia membubarkan serangan musuh. Pada saat ini, sebuah suara bergema dari belakang. Yang, aku di sini untuk membantumu. Piercing Tiger. Luo Feng senang di dalam. Memang sulit baginya untuk melarikan diri dari kamar. Tapi, dengan Piercing Tiger di sini, dia secara alami bisa melawannya atau menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Piercing Tiger. Raungan indik telinga terdengar dari ruangan. Jam ungu kecil dan kurus itu berputar, dan ekspresinya jahat. 3 jam berapi-api muncul di hadapannya, masing-masing menyebabkan ruang hancur karenanya. Setelah itu mereka semua terbang ke arah Piercing Tiger memegang 2 kapak besar. Hahaha, Piercing Tiger tertawa gila. Dia menggunakan kapak kirinya untuk melindungi dirinya sendiri, karena kapak kanannya menebas ke bawah. Tebasan ini, menyebabkan tanah dan langit membelah. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan ruang di sekitar menjadi berantakan. Purple Clock menggertakkan giginya dan menggunakan jam api untuk memblokir kapak menebas bunga darah iblis. Seketika itu juga, kapak itu pun berbenturan dengan jam. Kekuatan bentrokan menyebabkan ukiran pada menara menjadi berkedip, kemudian mereka mengambil bagian terberat dari serangan itu, meninggalkan menara tidak rusak. Bila es, kamu dan awan darah menyerang manusia bersama, aku akan menghentikan Piercing Tiger. Purple Clock melolong. Tunggu, begitu Gold Chang datang, kita pasti menang. Kami tidak perlu mengalahkan mereka, cukup tutup pintu masuk, dan jangan biarkan mereka keluar, kami pasti akan menang. Serahkan padaku, ucap Ice Blade berteriak. Jam ungu dan Piercing Tiger bertarung di luar pintu masuk, sementara Luo Feng dan Ice Blade bertarung di dalam. Luo Feng bergegas berulang-ulang. Meskipun dia bisa menekan Ice Blade, dan Ice Blade dengan berani menghentikannya, bersama dengan bantuan bunga iblis darah, Luo Feng tidak bisa melarikan diri. Gold Chang. Purple Clock yang sedang kelelahan melihat seberkas sinar menyambar, dan sangat senang. Sinar petir itu adalah Gold Chang. Dia melintas, Gold Chang telah tiba. Minggir, dia melolong. Itu bergema langsung dalam pikiran Piercing Tiger. Serangan jiwa tanpa bentuk itu seperti Grendel yang kuat, menyerang dengan gila dalam benaknya menghancurkan semangat yang tercetak di dalam tubuhnya yang abadi. Meskipun Gold Chang mahir dalam amplifikasi tubuh, bukan serangan jiwa. Serangan jiwanya masih cukup kuat. Piercing Tiger merasakan jiwanya bergetar saat dia terkesima. Kaki besar Gold Chang dengan keras menabrak kepala Piercing Tiger, menghancurkannya. Piercing Tiger terbentur keras ke dinding yang jauh. Dindingnya bergetar sedikit, dan ukirannya terlintas. Beri jalan. Gold Chang berkomunikasi. Dimengerti. Purple Clock dikomunikasikan melalui jiwa langsung ke bunga iblis darah, darah awan, biarkan Gold Chang lewat. Pintu masuk yang sangat tersumbat dengan bunga dengan cepat membentuk jalur dan Gold Chang pun bergegas masuk. Di dalam ruangan, bunga iblis darah dan pohon anggur kontak awan hampir memenuhi seluruh ruangan, menyebabkannya menjadi dunia tanaman dan bunga. Manusia,
Gold Chang bergegas ke Luo Feng. Tombak guntur kuno yang panjang muncul di tangan Gold Chang. Itu menyala ketika Gold Chang meraung, dan tubuhnya menyusut satu ukuran. Namun, cahaya emas mengelilingi seluruh tubuhnya, hampir seperti logam emas. Adegan ini menakutkan Luo Feng, teknik amplifikasi tubuh. Teknik amplifikasi tubuh akan menyebabkan perubahan pada tubuh. Gold Chang telah melepaskan langkahnya. Gold Chang meraung dan melambaikan tombaknya, dan semua kekuatan terkonsentrasi di ujung. Dalam ruang sempit kecil, itu bergerak mendekati kecepatan cahaya. Luo Feng tidak punya waktu untuk menghindar, dia hanya bisa membungkus tubuhnya dengan sayapnya saat Gold Chang melepaskan tekniknya, menggunakan sayap untuk melindungi dirinya sendiri. Seketika itu juga, tombak guntur berbenturan dengan sayapnya. Luo Feng mengetuk mundur, saat tombak berlanjut di dinding. Secara akurat berbicara tombak itu tidak menembus sayap, namun kekuatannya cukup kuat untuk membuat Luo Feng mundur ke dinding. Apa? Gold Chang sangat terkejut, aku tidak menghancurkan tubuhnya. Meskipun dia tahu sangat sulit untuk membunuh seorang kaisar, yang manusia ini hanyalah kaisar tinggi. Dengan kekuatan penuh, bahkan jika dia tidak membunuhnya, dia seharusnya menghancurkan tubuhnya. Aku akan menghentikan Gold Chang. Kaisar Malam bergegas kabur. Pierre Qing Tiger bertarung dengan jam ungu. Kaisar Malam. Gold Chang berbalik, matanya berkedip dan mengamuk pada Kaisar Malam. Meskipun Luo Feng telah memblokir serangannya, Gold Chang masih jelas bahwa ancaman terbesarnya dalam tim manusia adalah Kaisar Malam, diikuti oleh Pierre Qing Tiger. Mereka berdua adalah Kaisar Puncak. Ancaman terkecil adalah Yang Ice Blade, hentikan Pierre Qing Tiger. Gold Chang segera memerintah. Jam ungu, bahkan jika kamu harus membakar tubuhmu yang abadi, kita harus mendapatkan harta karun itu. Serahkan Kaisar Malam padaku. Oke, Purple Clock menggertakkan giginya dan langsung bergegas ke ruangan. Bila es bergegas untuk memblokir Pierre Qing Tiger. Adapun Gold Chang, dia melambaikan satu tangan, tombak guntur mendarat di tangannya saat tatapannya yang dingin mendarat di Kaisar Malam. Tubuhnya bersinar dengan cahaya hijau dengan teknik amplifikasi tubuh. Tekanan tak berbentuk yang dia berikan, membuat Kaisar Malam bergidik, dia harus berhati-hati. Bakar tubuhku yang abadi untuk mendapatkan harta itu. Purple Clock menggertakkan giginya, saat matanya dipenuhi kegilaan. Luo Feng memegang pisau bayangan darahnya, melihat jam ungu. Pada titik kritis pertempuran ini, membakar tubuh seseorang yang abadi adalah solusi yang terakhir. Sepertinya, untuk mendapatkan harta itu, semua orang harus membakar tubuh mereka yang abadi. Pikir Luo Feng, tapi, aku tidak memiliki tubuh yang abadi. Serahkan harta itu, atau mati. Mata Purple Clock dipenuhi dengan kegilaan. 3 jam api berputar, mereka hampir seperti bintang-bintang kecil yang terbakar mengelilinginya, dan bergegas ke Luo Feng. 3 jam api membakar ruang itu menjadi partikel-partikel aliran. Mereka berputar dan membentuk bola api besar yang bergegas menuju Luo Feng, bahkan mengendalikan ruang di sekitar dan memaksa Luo Feng ke sudut, membuatnya sulit baginya bahkan untuk bergerak. Bola api yang sangat panas menyerbu. Melihat itu, mengendalikan ruang, Luo Feng mengepakkan sayapnya dan sayapnya dengan mudah merobek ruang yang tertekan itu, melepaskan perjalanan serangan. Dia meninggalkan 3 lungsin yang terlihat, membuat jam api menabrak dinding, menyebabkan ukiran sekali lagi bersinar dan membuat dinding bergetar tapi tidak rusak. Kecepatan yang sangat mengerikan, mata jam ungu dipenuhi dengan kejutan dan kemarahan. Meskipun dia tahu bahwa manusia ini mahir dalam kecepatan, untuk menghindar di ruang yang terbatas membuatnya bingung. Serangan senjata roh sebenarnya dihindari. Tentu saja, serangan gabungan dari 3 jam api menjadi lebih lambat bersama. Namun, pada jarak sedekat itu, bahkan kaisar normal pun tidak akan bisa mengelak sama sekali. Jam ungu, jangan buang waktu. Gold Chang meraung di dalam. Bajingan, meninggalkan aku yang merepotkan untuk dihadapi. Dia mengutuk di dalam dirinya, setelah itu matanya berkilau ketika dia melihat Luo Feng, meraung, manusia, pergi dan mati. Jam ungu mengamuk ketika energi abadi yang mengerikan meletus dari dalam tubuhnya, menyebabkan Gold Chang dan Kaisar Malam mengubah ekspresi mereka. Membakar tubuhnya yang abadi. Bagus. Mata Ice Blade berkilau saat dia sedang melawan Pierre Qing Tiger. Hahaha, Gold Chang tidak bisa menahan tawa. Membakar tubuhnya yang abadi, yang akan berada dalam masalah. Pierre Qing Tiger terkejut. Yang, hati-hati.
Bukan hanya mereka yang memperhatikan apa yang terjadi. Di inti ruang kontrol, kelompok prajurit pribumi menahan napas dan menonton juga. Mereka kemudian bergumam, cepat dan mati. Di mata mereka, para penyerbu ini lebih baik saling membunuh. Di dalam ruang harta karun, Purple Clock membakar tubuhnya yang abadi dan energinya tumbuh lebih kuat dari Gold Chang. Dia menatap Luo Feng dengan dingin, memasukkan sebagian energinya yang abadi ke dalam 3 jam api, membuat mereka membentuk 3 bola api. Meskipun mereka tampak seperti bola api biasa, masing-masing dari mereka jauh lebih mengerikan daripada bintang. Mereka dapat dengan mudah menembus bintang seperti jarum besi melalui tahu. Luo Feng saat ini bisa memperlakukan bintang sebagai mainan. Namun melawan ketiga bola api ini, dia hanya bisa mengandalkan sayapnya dan baju besi umum untuk membelanya. Mereka bergerak dengan secepat kilat, membentuk bersama dan menyerang. Luo Feng tahu, aku tidak bisa mengelak, aku hanya bisa bertahan. Karena ketiga jam harus berputar untuk membentuk satu bola api sebelumnya, itu jauh lebih lambat. Kali ini mereka bergegas bersama. Dan diresapi dengan membakar energi abadi, kekuatan mereka lebih dari 1000 kali lebih kuat. Seberapa cepat, Luo Feng hanya bisa bersembunyi di balik sayapnya dan menutupi dirinya. Jam pertama menghantam sayap Luo Feng dan menjatuhkannya kembali ke dinding, kekuatan yang menakutkan menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Ukirannya bersinar dengan gemulai ketika menara mulai bergetar. Itu menggunakan seluruh konstruknya untuk meredakan serangan. Jam kedua pun sama, dan kemudian jam ketiga, Luo Feng terjepit di dinding. Seketika itu juga, ruang di sekitar ruangan langsung hancur menjadi partikel-partikel aliran. Di tengah ledakan gila, ukiran itu bersinar dengan marah, mencoba meredakan serangan. Perlahan-lahan, ruang pulih dan kembali tenang. Ini, Ice Blade menatap dengan mata terbelalak, wajahnya yang jelek itu bengkok. Wah, Pierre Qing Tiger membuka mulutnya lebar-lebar. Kaisar Malam bahkan tidak bisa berbicara, matanya dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. Bagaimana ini bisa? Gold Chang menghentikan serangannya terhadap Kaisar Malam, dan menatap tempat kejadian. Aku, ekspresi Purple Clock sangat kompleks, terkejut dan tak percaya. Melawan dinding ruangan, Luo Feng perlahan-lahan meluncur turun dan berdiri kembali, tersenyum pada jam ungu di depannya. Aku sebenarnya tidak menghancurkannya, aku membakar 3% dari tubuh aku dan dia tidak meledak. Dia tertegun. Membakar tubuh yang abadi sama dengan membakar jiwa seseorang. Jika dia membakar 50% tubuhnya yang abadi, itu berarti kehilangan separuh jiwanya, dan kekuatannya bahkan tidak akan 10% dari sebelumnya. Dan membakar terlalu banyak akan menyebabkan seseorang kehilangan terlalu banyak jiwanya, dan tidak akan mampu mempertahankan kesadaran sepenuhnya, itu bisa menyebabkannya jatuh dan pingsan. Seorang dewa tertidur, dia secara bertahap akan memulihkan jiwanya dalam kondisi itu. Proses ini memakan waktu sangat lama, melewati triliunan tahun, atau mungkin bahkan tidak pernah bangun. Maka biasanya mereka hanya akan membakar 5% dari tubuh mereka. Memulihkan sebanyak ini tidak terlalu sulit. Membentuk serangan dengan energi sebanyak itu, seperti yang dia lakukan dengan 3 jam api, 3% dari energi abadinya sudah cukup, kecuali seseorang benar-benar hanya memutuskan untuk menghancurkan diri sendiri. Penghancuran diri memiliki kekuatan absolut dan keunggulan superior, dan itu akan mengurangi musuh mereka menjadi 0. Pikir Purple Clock, membakar 3% dari tubuhnya yang abadi akan setidaknya menghancurkan 10-20% dari tubuhnya yang abadi, itu normal. Namun, sayap Luo Feng bahkan tidak tergores. Bagus, Pierre Qing Tiger meraung dengan gembira. Yang, kemampuan bertahan hidupmu sungguh luar biasa. Apakah kamu memiliki kekuatan Kaisar Puncak yang melindungi kamu? Atau bentuk kehidupan Kaisar Logam Puncak? Kaisar Malam berkomunikasi dengan terkejut, karena itu adalah probabilitas tertinggi. Bentuk kehidupan tanaman dan logam secara alami memiliki kelebihan dalam kondisi fisiknya. Jika seseorang memiliki bentuk kehidupan tanaman puncak, tubuhnya akan jauh melebihi manusia Kaisar Puncak. Juga, kemampuan regeneratifnya pasti bisa menahan serangan itu. Hahaha, Luo Feng tertawa. Kaisar Malam dan Pierre Qing Tiger tidak bertanya lagi. Siapa yang tidak memiliki kartu as sendiri? Kartu as yang mungkin terkait dengan bertahan hidup dan melarikan diri, hanya saja itu pada tingkat yang tidak masuk akal. Hahaha, harta itu milik kita. Kaisar Malam berkomunikasi dengan penuh semangat. Cepat dan kabur dari kamar, kita akan kabur nanti.
Setelah kami keluar, kami akan berteleportasi dan membagikan harta karun itu. Benar? Ayo pergi, kata Pierre Ching Tiger juga. Adegan pertempuran telah berubah. Sebelumnya, Gold Chang, Jam Ungu dan Bila Es memiliki keuntungan. Mereka telah merencanakan Jam Ungu untuk menghancurkan tubuh Luo Feng. Setelah itu dihancurkan, senjata dan dunianya berdering dan seterusnya akan dibuang. Secara alami mereka dapat mengambil kesempatan untuk mendapatkan cincin dunia pada saat itu. Cincin dunia, pada akhirnya hanyalah dunia penyimpanan. Mereka akan memiliki cara mereka sendiri untuk mendapatkan harta karun di dalamnya. Namun sekarang, Gold Chang, aku tidak bisa berurusan dengannya. Purple Clock berkomunikasi. Gold Chang, apa yang harus kita lakukan? Kata Ice Blade gugup, aku tidak berharap manusia kecil ini yang tampaknya paling lemah untuk bergerak seperti itu. Dia jelas memiliki harta yang tidak mahir dalam serangan atau bentuk kehidupan logam atau tanaman. Mata Gold Chang mengamuk. Jam Ungu, Bila Es, kalian berdua tidak berguna, sama sekali tidak berguna. Aku harus keluar sekarang. Keduanya tampak sangat marah. Ketika kami mendapatkan harta karun, aku mendapatkan 70%. Jam Ungu kamu mendapat 20% dan Ice Blade kamu hanya mendapatkan 10%. Gold Chang berkomunikasi. Kalau tidak, aku kehilangan terlalu banyak. Baik, tidak masalah. Ice Blade dan Purple Clock tidak bodoh, mereka tahu bahwa dengan pertahanan yang, hanya Gold Chang yang benar-benar dapat menghancurkan tubuhnya sambil membakar tubuhnya yang abadi. Biaya batas kaisar ini membakar tubuhnya yang abadi, seberapa tinggi itu? Mendapat 70% memang alami. Kalau begitu perhatikan aku. Mata Gold Chang berkilau dengan kilat menyala di dalam. Ini mungkin tampak lambat, tetapi sebenarnya setelah serangan Purple Clock terhadap Luo Feng gagal, hanya beberapa detik telah berlalu sebelum Gold Chang habis-habisan. Cahaya hijau mulai bersinar dari seluruh tubuh Gold Chang. Energi mengerikan memenuhi ruangan itu. Itu mengguncang dinding dan ukirannya terlintas. Adegan ini membuat Luo Feng, Kasiar Malam, Ice Blade dan yang lainnya semua terkejut. Tidak bagus, Gold Chang meraung habis-habisan. Dia membakar tubuhnya yang abadi. Melarikan diri. Semua orang, termasuk Luo Feng terkejut. Gold Chang adalah seorang ksatria kaisar puncak. Dengan teknik amplifikasi tubuhnya, dia bisa melepaskan kekuatan sejuta penguasa sektor. Jika dia menghancurkan dirinya sendiri, itu akan jauh lebih mengerikan daripada serangan gabungan jutaan pasukan Raja Luo Feng. Bahkan jika itu hanya membakar sebagian kecil dari tubuhnya yang abadi, itu tetap akan sangat mengerikan. Namun begitu seseorang mencapai levelnya, biaya untuk membakar bagian tubuh yang abadi itu sangat besar. Jika tidak ada yang dipaksa ke sudut, mereka tidak akan pernah melakukannya. Melarikan diri, segera lari. Luo Feng dan yang lainnya panik, karena tidak ada yang berani mengambil Gold Chang di negara bagian ini. Seketika, Gold Chang meraung, dengan mudah mencapai Kaisar Malam yang terdekat di sampingnya. Sangat cepat, Kaisar Malam bahkan tidak bisa mengelak. Sebuah pohon palem besar yang ditanamkan membentur kepala Kaisar Malam, dengan gemuruh, Kaisar Malam segera dihancurkan menjadi abu. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.